Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya sengaja ingin menegaskan kembali bagaimana kita bisa mengenali masalah-masalah psikosomatik, terutama mengaitkannya dengan dasar gangguannya. Nah, kebanyakan orang masih cukup bingung sebenarnya yang bermasalah itu adalah masalah psikosomatik atau saya ini punya gangguan cemas, terus tipikal gangguan cemasnya apa? Apakah saya ini tipikalnya gangguan cemas panik atau gangguan cemas menyeluruh? Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses diagnostis ini terjadi. Ketika pasien datang kepada dokter, terutama biasanya di dalam praktek saya sehari-hari, maka pasien akan datang dengan keluhan fisik biasanya. Banyak yang memang sudah memahami bahwa ketika datang ke klinik psikosomatik di Omni Hospital Alam Sutera, pasien adalah pasien yang mengalami gejala-gejala psikosomatik. Jadi biasanya mereka datang dengan keluhan fisik yang lebih dominan. Contohnya adalah masalah gangguan lambung. Nah, ketika mereka datang dengan kondisi gangguan lambung tersebut, mungkin sebagian orang akan bertanya, mengapa gangguan lambung datangnya ke psikiater? Tetapi kita yang sudah memahami dan sudah cukup mempelajari tentang masalah psikosomatik, bisa tahu bahwa kasus-kasus gangguan psikosomatik yang terkait dengan masalah lambung, otot, jantung, itu sering kali dikaitkan dengan masalah gangguan kecemasan. Nah, tipikal apa gangguan kecemasannya? Memang di dalam praktek sering kita alami masalah-masalah awal sepertinya adalah gangguan kecemasan panik. Pasien datang dengan keluhan pernah mengalami jantung berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, perutnya terasa sakit, dan ketika dia datang ke dokter di IGD biasanya karena saking takutnya sekali dan khawatir dia mengalami gangguan yang berkaitan dengan masalah jantung, biasanya si pasien akan merasakan, waduh, kalau misalnya begini, saya khawatir nanti kenapa-napa. Namun ketika di IGD ternyata diberikan obat yang berkaitan dengan obat lambung dan kemudian merasakan perbaikan. Nah, si pasien biasanya dikasih tahu sama dokter di IGD bahwa mungkin Bapak ini hanya kelebihan asam lambung saja, dan kita melihat bahwa faktor yang berkaitan dengan keadaan seperti ini memang sering kali berulang. Jadi tidak heran si pasien suka mengatakan, saya bolak-balik datang ke dokter, dan biasanya mereka mengatakan saya cuma sakit lambung doang. Tetapi kemudian saya datang ke spesialis dokter gastro, dan mereka mengatakan ketika di endoskopi, Bapak tidak ada masalah yang terlalu berarti dengan kondisinya. Maka daripada itu, mereka akhirnya mencoba mencari-cari tahu apa sebenarnya keadaan ini. Nah, 10 tahun kebelakangan ini memang saya sudah cukup banyak memberikan edukasi, walaupun mungkin berkaitan dengan masalah gangguan psikosomatik, itu tidak terlalu menjadi minat banyak orang. Banyak orang masih menganggap bahwa orang yang mengalami psikosomatik itu pastinya orang yang stres berat, yang paling nggak bisa melakukan adaptasi lah terhadap keadaannya. Tapi ternyata tidak demikian. Kita semua ini pernah kok mengalami masalah psikosomatik. Biasanya psikosomatiknya ringan, mungkin jantung berdebar-debar, kemudian lambungnya merasa tidak nyaman, keadaannya tidak enak. Kondisi seperti ini sering kali kita alami di dalam praktek kita sehari-hari. Ketika kita misalnya mendapatkan sedikit kecemasan akibat pekerjaan kita ataupun stres yang terakibat dari itu, maka mungkin respon tubuh kita akan mengalami suatu keadaan seperti ketakutan, ada sedikit jantungnya berdebar-debar, lambungnya rasanya nggak enak, kepingin buang air, dan segala macam. Itu sudah termasuk gangguan psikosomatik. Namun ketika harus didiagnosis ke arah gangguan kecemasan, maka gangguan apa nih yang paling sering? Nah, kalau teman-teman suka melihat adanya beberapa video yang saya sudah posting terkait dengan gangguan panik, pasti menyadari bahwa banyak loh gangguan kecemasan yang terkait dengan gangguan panik itu mengalami gejala-gejala psikosomatik. Namun, di dalam praktek, lebih sering memang orang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh. Mengapa demikian? Karena ketika berkaitan dengan masalah gangguan lambungnya, si pasien hanya mengatakan bahwa dia hanya mengalami masalah lambung. Dia tidak pernah mengalami jantung berdebar
berdebar, sesak napas seperti orang tercekik. Jadi hanya fokus pada gejala lambungnya saja. Dan keadaan seperti ini biasanya memang dikaitkan dengan kondisi terkait dengan masalah lambung di sistem saraf pusatnya. Dan ini memang yang sering terkait dengan masalah yang disebut gangguan cemas menyeluruh. Nah, kalau saya sebagai dosen bicara dengan adik-adik kelas, kemudian juga bicara dengan mahasiswa saya suka mengatakan bahwa ketika kita mendiagnosis gangguan kecemasan menyeluruh, biasanya kita tahu kondisinya itu lebih panjang ataupun lebih lama dari sekitar 6 bulanan. Jadi kalau misalnya orang gangguan panik kan 3 kali serangan panik dalam 1 bulan bisa didiagnosis gangguan panik. Tetapi kalau gangguan cemas menyeluruh biasanya cukup panjang, bisa sampai 6 bulan. Itulah mengapa banyak orang yang pertama kali didiagnosis datang ke dokter dengan gejala-gejala psikosomatiknya itu banyak dikatakan Anda ini mengalami gangguan panik. Karena sudah 3 kali datang ke dokter, tapi dengan keluhan yang sama, serangan panik, dan dokternya bilang, ini udah 3 kali nih dalam 1 bulan. Anda sepertinya mengalami gangguan panik. Tetapi kalau dalam jangka yang panjang, karena biasanya pasien-pasien yang datang ke saya itu memang sudah lebih kronis, mereka mengatakan, sebenarnya ini sudah cukup lama dok, saya punya pengalaman seperti ini. Sering mengalami cemas, was-was terhadap sesuatu, saya memang punya latar belakang perfeksionis, ingin semuanya sempurna, ingin semuanya bagus, dan itu yang seringkali menjadi problem terkait dengan keadaannya. Maka daripada itu, yang paling sering untuk dilakukan adalah mengobati dasarnya. Gejala psikosomatik, teman-teman, biasanya itu bisa sembuh dengan obat-obatan simptomatik atau obat-obatan yang terkait dengan sistem di lambungnya, di ototnya, atau di jantungnya ya, dengan memberikan obat-obatan yang mampu meredakan gejala. Tetapi dasarnya ini yang biasanya lebih sulit. Pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan seringkali berulang gejalanya, dan kalau kita tidak merapikan sistem saraf pusat dasarnya, maka akan percuma. Biasanya akan ya begitu-begitu aja. Problem yang berkaitan dengan keadaan inilah yang perlu menjadi perhatian khusus. Bukan hanya dengan obat, tetapi juga dengan terapi. Terapi yang biasa dikaitkan adalah dengan terapi non-obat, yaitu misalnya melakukan relaksasi, terapi mindfulness, meditasi, melakukan relaksasi diri, dan juga berupaya untuk berpikir rasional terhadap keadaannya. Biasanya kalau kita sudah lebih tenang, walaupun tidak spesifik melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan lupa untuk selain mengobati dasar gejala psikosomatiknya, gejala dasarnya nih, gangguan kecemasannya juga harus diperbaiki. Karena kalau cuma ngobatin psikosomatiknya saja akan percuma. Saya sudah cukup pengalaman menghadapi kasus-kasus seperti ini sudah lebih dari 12 tahun. Dan seringkali masalah yang berkaitan dengan kondisi ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus mengatasi dasarnya. Ini yang lebih sulit daripada hanya sekedar mengatasi gejala psikosomatiknya saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan lebih mendalami, terutama di live saya di YouTube channel Andri Psikosomatik yang sering kali bertanya jawab dengan teman-teman yang ada di subscriber YouTube channel saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, karena dengan itulah kita bisa menghadapi tekanan kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.